mengintai. Selamat mendengarkan. Setelah Louis dan Tuan Besar Kim mencapai kesepakatan, Louis pamit diri. Asisten Ji kembali membawa Tuan Besar Kim ke kediamannya. Pertemuan diadakan di Villa Besar Kim, karena di sini tembok tidak bermata dan tidak bertelinga. Jika ada satu saja berita yang terjadi di sini keluar dari Villa Sugong, maka hukuman untuk yang bekerja di villa ini akan dikenakan berlaku untuk semua pekerja. Louis merebahkan dirinya di ranjang hotel tempat dia menginap dan berpikir dalam-dalam memikirkan orang-orang yang memusuhi Marsha. Semenjak Marsha berusia dini, Louis bangkit dari ranjangnya untuk menelpon Marsha. "Apa kau sudah makan malam?" tanya Marsha. "Belum, di sini masih jam 6 sore," jawab Louis. Iya, ada perbedaan waktu 1 jam antara Korea Selatan dan Beijing," ucap Marsha. "Apa kau akan lama di sana?" tanya Marsha yang sudah mulai terbiasa dengan kehadiran Louis. "Apa kau sudah merindukanku?" tanya Louis setengah mencedai Marsha. "Aku akan membuatnya cepat dan segera kembali ke Beijing," ucap Louis. "Kau beristirahatlah dan segera makan malam," ucap Louis. Setelah menutup sambungan teleponnya, Louis keluar kamar hotel untuk makan malam. Asisten Lee telah menunggu di depan lift lobby hotel. Mereka pergi makan malam di salah satu restoran terfavorit di Korea. Louis dan asisten Lee memasuki restoran tersebut tanpa menyadari ada sepasang mata yang mengenali mereka dan memperhatikan mereka. Tanya Xiao memperhatikan Louis dengan mata yang tidak berkedip. Itu adalah pria pujaannya yang telah dengan lantang berani menolak dan mencapakannya. Pandangan mata Tania bercampur dengan cinta dan kebencian. Sebuah kursi di depan Tania ditarik. Seorang pria tampan duduk di depan Tania. "Tuan Kim, mengapa lama sekali?" sapa Tania kepada Kim So-yun. "Masih ada pekerjaan yang harus kubereskan," jawab So-yun. "Apa kau tidak merindukanku?" tanya Tania sembari memainkan jarinya mengelus tangan Kim So-yun. Tania sudah tidak menjadi artis lagi, namun Hawang manajernya tetap di sisinya. Saat ini, dia adalah manajer yang mengatur jadwal kencan Tania dengan pria-pria kaya untuk dijadikan wanita simpanan. Ya, aku akan menghilangkan kerinduanmu itu sebentar lagi. Hanya saja, tadi aku harus bertemu dengan pebisnis dari Beijing untuk membicarakan kerjasama," ucap Kim So-yun. "Beijing?" tanya Tania. "Apakah itu dengan Liu Corporation?" tanya Tania lagi. "Ya, itu dengan Liu Corporation," jawab So-yun. "Bagaimana kau tahu?" tanyanya lagi. Iya itu. Siapa yang tidak mengetahui Liu Corporation? Di Beijing, mereka adalah termasuk dalam jajaran pebisnis yang patut diperhitungkan," ucap Tania. Sementara, Tania menjerat So-yun untuk memanfaatkan dirinya agar bisa dekat lagi dengan Louis Liu. Asisten Lee dan Liu malah sebaliknya sangat-sangat menikmati makan malam ini. "Bagaimana pertemuanmu dengan Tuan Muda Kim So-yun?" tanya Louis kepada asisten Lee. "Sepertinya dia tertarik dengan kerjasama yang kita tawarkan," jawab asisten Lee. "Bagus," ucap Louis. Untuk mengenali lawan, terkadang cara paling jitu adalah berdekatan dengan musuh tersebut. Karena itulah, Louis merancang siasat kerjasama bisnis ini. Selesai makan malam, mereka kembali ke hotel. Di kamarnya, Louis nampak serius menatap layar tabletnya. Louis mempelajari aset yang dimiliki oleh grup Kim. Louis mengernyitkan alisnya. Itu memang aset yang sangat menggiurkan. Pantas saja, banyak yang mengincar posisi Marshaku menjadi ahli waris utama. Maka ini semua akan menjadi milik si ahli waris untuk dikelola dan menjaga kelangsungan kian bangsawan Kim, ucap Louis dalam hati. "Barang nyonya satu pun tidak ada yang boleh sentuh," ucap Louis lagi seraya menaruh tabletnya di atas nakas dan pergi ke toilet untuk menyikat giginya lalu tidur. Beberapa hari di Korea untuk mengamati keluarga Kim. Louis dan asisten Lee kembali ke Beijing. Marsha dan Axel menjemput Louis di bandara. Hari ini aku melakukan serah terima kepadamu," ucap Axel kepada Louis. "Tak ada satupun gores luka di kulitnya. Kau bisa mengajaknya sendiri setibanya di rumah," ucap Axel dengan tertawa mengedipkan mata. "Hei, kalian ini membicarakan aku seakan-akan aku ini adalah properti,"
Ucap Marsha dengan sedikit protes kepada Axel dan Louis. Louis segera saja menggandeng memeluk Marsha. Sayang, jangan kesal. Kami hanya bercanda. Ucap Louis membujuk. Marsha pun tersenyum dan mencubit Louis. Ais, kalian ini ingin menyiksaku ya, bermesraan di depan pria single. Ucap Axel yang berganti protes. Segeralah menikah. Ucap Louis seraya menempelkan tas kertas di dada Axel. Oleh-oleh untukmu. Ucap Louis seraya meninggalkan Louis. Cari pacar saja menjadi sulit, karena aku harus menjaga kalian terus. Ucapnya setengah berteriak kepada Louis dengan nada putus asa. Di dalam mobil, Louis tak ingin melepaskan Marsha dari pelukannya, mengingat apa yang telah Marsha alami di hari kematian orang tuanya. Hei, ini mengapa kau tidak ingin melepaskanku? Tanya Marsha. Aku hanya merindumu saja, jawab Louis. Marsha memandangi Louis. Itu mengapa kita tidak mencarikan pasangan untuk Axel? Tanya Marsha. Hei, aku baru tahu jika Nyonya Liu menaruh perhatian besar terhadap Dr. Axel. Ucap Louis. Marsha melepaskan diri dari pelukan Louis. Kau ini, Axel selalu menjagaku. Bahkan di saat kau tidak memedulikanku, dia selalu menjagaku. Jadi apa salahnya membalas budi dengan membantunya sedikit? Ucap Marsha. Hati dan ginjal Louis terasa tersentil mendengar ucapan Marsha. Ya, Axel adalah pria yang selalu berada di sisi Marsha, baik senang dan duka. Dan tiba-tiba saja, ini membuat hati Louis menjadi cemburu. Jika begitu, ada benarnya perkataan Marshaku. Jangan sampai bocah itu jatuh cinta dengan wanitaku. Ya, aku harus segera mencarikan istri untuknya. Ucap Louis dalam hati. Baik, ikut kata Nyonya. Janji Louis. Di Korea, Tania semakin gencar mendekati Kim So-yoon. Ketika mengetahui bahwa grup Kim tengah menjalin kerjasama dengan Liu Corporation, Tania semakin ingin mengikat Kim So-yoon di sisinya. Bagaimanapun juga, Tania masih menginginkan Louis, dan Kim So-yoon dianggap pintu masuk untuk menuju tujuan utamanya, yakni posisi Nyonya Muda Liu yang sudah dia dambakan semenjak dulu. Apa kau yakin? Tanya Kak Wang. Hidup kita sudah cukup nyaman dari uang yang para pria-pria kaya itu berikan kepada kita. Ucap Kak Wang. Tidak Kak Wang, ini belum cukup. Status Nyonya Liu hanya bisa menjadi milikku, bukan milik segadis bisu itu. Ucap Tania dengan penuh kemarahan. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.